Oke, sorry sorry saya kelempar ya, eh, teman-teman semua. Saya terlempar. eh ya, ini udah hadir semuanya. Tolong PJ dicatat dan teman-teman seperti yang sudah kita sepakati. Ya besar harapan saya teman-teman bisa comply gitu kan. eh sa- oke, oke, udah normal lagi. Ya. Suara saya kedengeran nggak atau putus-putus nggak? Tolong di ini ya, tolong direspon ya. Iya, Pak. Agak putus-putus. Agak putus-putus, Pak. Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Enggak, Pak. Sekarang nggak, Pak? Oke ya, ya. Eh, ini yang masih off cam masih banyak banget gitu. Saya nggak tahu alasannya apa tapi nggak apa. Nanti saya hitung sebagai tidak absen aja. Kan kita udah ini ya, udah sepakat ya, kayak gitu. Daripada saya nungguin orangnya off cam, capek juga kayak gitu ya. Iya, teman-teman semua saya akan share screen ya, eh, mengenai mata kuliah kita pada sore hari ini, siang hari ini ya, gitu. Screen. Oke, udah kelihatan layar saya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Ya, ini eh, kita jatuhnya pertemuan kedua ya, teman-teman semua. Jatuhnya pertemuan kedua. Jadi nanti di hari di hari apa? Di hari Senin nanti teman-teman akan ada kelas gabungan ya sama kelas-kelas lain karena ada praktisi mengajar. Jadi itu dihitung satu pertemuan. Jadi nextnya kita udah ketemu di pertemuan keempat nanti ya, teman-teman semua. Ya begitu.
Iya, kita akan membahas terkait dengan eh, the introduction of business intelligence ya, pengantar bisnis intelijen seperti itu. Nah, mungkin sebelum mulai, saya ingin sedikit mengulang gitu. Eh, apa yang teman-teman ketahui tentang bisnis intelijen seperti itu ya? Boleh silakan. Ya, apa yang teman-teman ketahui tentang bisnis intelijen? Saya akan stop sharing dulu. Ya, apa yang teman-teman ketahui tentang apa sih bisnis intelijen? Terus itu tuh apa tuh barang tuh gitu? Izin jawab, Pak. Ya, gimana? Oke, jadi untuk yang saya ketahui ya, karena saya belajarnya di data, jadi bisnis intelijen itu salah satu eh, bidang lainnya dari data. Di data sendiri itu kan Hmm. ada tiga tuh, dari data engineer, data science, dan juga data analis. Nah, dari data analisnya itu sendiri juga punya percabangan. Jadi di data analis ada bawahnya ada di bisnis analis sama bisnis intelligence. Nah, kalau dari data analis itu sebenarnya kan juga gabungan dari pekerjaan eh, data lainnya. Jadi nggak cuma kayak bersihin data ataupun ngefilter data, tapi juga kayak membuat eh, presentasi dan juga menganalisis data tersebut gitu. Apa sih kebutuhan yang diperluin sama perusahaan. Nah, jadi di bisnis intelligence itu adalah dimana datanya udah siap, udah dikasih nih dari data analis. Nah, cuma dari bisnis Hmm. intelligence itu mereka membuat visualisasi, lalu membuat deck presentasinya, lalu eh, dilaporkan kepada eksekutif dan atasannya, Pak. Iya, jadi secara generalnya adalah business intelligence itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan insight dari sebuah data yang udah ada di dalam database, lalu bagaimana kita menyampaikannya kepada atasan secara efektif. Itu sih Pak yang saya tahu. Ya, excellent ya buat Amar. Tolong Amar kelas B, PJ kelas B tolong dicatat gitu. Ingat, uh, attendance is not counted, participations is counted kayak gitu ya. Oke, ada tanggapan lain? Apa yang kalian ketahui tentang BI atau Business Intelligence? Silakan. Nggak boleh dijawab, Pak. Oke, Dea. Mungkin bisnis intelijen itu proses atau gimana sih cara kita untuk jelasin suatu konsep atau metode bagaimana untuk eh, meningkatkan pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data yang udah diambil dari data analis tadi. Oke, jadi keywordnya apa Dea? Kira-kira. Eh, Mungkin jadi dia datanya diproses lagi sama dia mungkin Pak terus buat ngambil keputusan yang lebih jelas gitu. Oke, keywordnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Kira-kira menurut Dea, eh, BI itu penting apa nggak penting? Kalau penting kenapa? Nggak penting kenapa? Tentu penting kan pengambilan keputusan jadi dia tuh punya tanggung jawab yang gede gimana sih keputusan ini bisa baik untuk konsep itu. Oke, ya makasih ya. Dea dari kelas C dan juga Amar dari kelas B ya. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, document.
Ya, kita eh, lihat di sini teman-teman, kita coba eh, mempelajari mengenai eh, definisinya dulu gitu. Apa sih definisi bisnis intelligence kayak gitu ya? Nah, definisi bisnis intelligence adalah, nah ini teman-teman, proses ya, gitu. Proses ya teman-teman. Pengumpulan, pengolahan, jadi gitu. Dikumpulkan dulu, lalu diolah dan dianalisis kayak gitu ya. Dikumpulkan, ya kan? Lalu diolah, dianalisis. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Zaman dulu teman-teman, ketika eh, contoh aja gitu. Kalau kita ngomongin bukan BI, tapi lebih ke arah sebenarnya apa sih keputusan yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan iklan misalnya, orang zaman dulu sebelum adanya di era of digital marketing gitu ya, orang itu naruh iklan estimate kayak gitu teman-teman semuanya. Estimate-nya itu mungkin margin errornya bisa jauh gitu. Cuman dengan sekarang gitu, kunci dari marketing itu kan sebenarnya STP ya gitu. Segmenting, targeting, and positioning kayak gitu. Nah, bagaimana kita melakukan segmentasi terhadap market kita? Kalau dulu mungkin kita cuma ngira-ngira gitu, makanya that's why data itu mahal teman-teman gitu. Data itu mahal, ya kan? Yang megang data adalah yang bisa megang data dia jadi raja kayak gitu sekarang. Nah, maka dari itu eh, proses ini gitu itu sangat-sangat sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting karena apa? Keputusan yang lebih baik either dia bisa mengurangi kerugian atau dia mendapatkan keuntungan. Maksudnya adalah kalaupun misalnya rugi ya nggak rugi-rugi banget gitu, ya kan? Jadi seenggaknya dengan informasi-informasi yang kita miliki ya kita olah gitu kan, gitu. Eh, Data-data tersebut menjadi sebuah informasi kita olah lalu tadi pimpinan perusahaan yang sampai disampaikan Amar melakukan apa gitu, melakukan sebuah brainstorm terkait dengan data yang ada gitu. Apakah dia harus menghentikan bisnisnya gitu, ataukah dia harus apa namanya harus melanjutkan bisnisnya gitu. Nah, kayak gini ya, jadi keputusan itu diambil dari data-data yang sudah diolah seperti itu. Bentar ya. Oke, oke. BI melakukan upaya-upaya untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyusun strategi, ya, mengidentifikasi peluang dan mengatasi masalah bisnis. Kalau tadi kata Amar bilang bahwasannya ada namanya proses teman-teman namanya ETL, extraction, transformation, sama load seperti itu. Nah, data yang data yang di digging sama data engineer itu data yang sifatnya big, makanya kita kenal ada three phase seperti itu dasarnya ya. Gitu ada variety, velocity, sama volume ya. Nah, tiga karakteristik ini membuat sebuah data dikatakan sebagai big data yang dia itu bentuknya bisa video, suara seperti itu ya. Lalu ada apa namanya? Ada teks gitu. Apapun lah gitu. Nah, permasalahannya adalah apakah data-data ini bisa dijadikan insight gitu, keputusan sama apa namanya? hmm, sama sama si level gitu. Nggak bisa gitu. Dia harus diolah dulu teman-teman semua, diolah dulu, distandardizekan gitu. Setelah distandardizekan, diolah oleh data analis gitu. Data analis akan mencoba untuk melakukan restrukturisasi data yang masih berantakan tadi gitu. Nah, udah mulai kelihatan nih datanya udah mulai terstruktur seperti itu. Nah, data yang terstruktur ini akan dilempar ke bisnis analis atau BI, bisnis intelligence, untuk melihat kira-kira apa insight yang bisa kita dapatkan gitu. Eh,
untuk kepentingan bisnis atau organisasi kita. Kayak gitu teman-teman semua ya. Nah ini penting bagi kita semua gitu. Tadi di sini kalau kita udah bisa melakukan itu gitu, maka kita bisa menyusun strategi, mengidentifikasi peluang dan mengatasi masalah bisnis. Salah satu contoh kasus yang paling apa namanya eh, yang menarik dari BI ini adalah teman-teman, saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah lihat heat map nggak? Ada yang pernah lihat heat map nggak, peta eh, saya nggak tahu bahasa Indonesia, mungkin peta panas kali atau apa gitu, heat map. Jadi ada peta gitu, terus nanti ada eh, ada apa namanya, mungkin contoh heat map itu misalnya, contoh heat map ini Jakarta misalnya gitu. Terus saya adalah pengusaha e-hailing, Gojek, Grab, InDriver semuanya gitu. Saya adalah orang yang salah satu BOD-nya, Board of Director-nya dari perusahaan itu, e-hailing ride. Nah, heat map ini itu memberikan saya vision atau gambaran di mana letak-letak kebanyakan orang gitu. Nah, kira-kira dari gambaran itu apa yang bisa saya lakukan sebagai eh, company e-hailing? Sebentar ya, teman-teman. Terus saya lanjutkan lagi. Saya
Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk eh, pembahasannya. Kita tadi screen. Iya, jadi eh, salah satunya adalah tadi dengan adanya informasi-informasi ini gitu kita bisa mengidentifikasi peluang mengatasi masalah bisnis gitu. Intinya kita bisa nge-reduce kerugian kita, apakah kita bisa lanjut apa enggak jalanin bisnis ini, jalanin bisnis ini atau enggak gitu ya. Terus banyak 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 hal gitu dari bisnis intelijen ini ya. Bisnis intelijen ini datanya banyak, data keuangan, data HRD gitu. Kayak misalnya apakah kita harus ngurangin pegawai apa enggak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya eh, operation gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya di operation. Bagaimana akhirnya bisnis itu kan dia maunya untung teman-teman ya gitu. Maunya untung, ada benefit, ada advantage, dan itu harapannya bisa didapatkan gitu. Nah dengan adanya BI ini gitu kita harap bisa ada advantage itu gitu. Nah berikutnya BI membantu organisasi untuk memahami data yang membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan terinformasi. Jadi kalau dulu mungkin dalam tanda kutip ya sama, sekarang juga sebenarnya lebih estimation kayak gitu, estimate. Tapi dulu lebih parah gitu ketika kita mengestimasikan sesuatu dasarnya apa gitu. Contoh kayak tadi misalnya saya masang billboard iklan di Sudirman gitu. Saya masang billboard iklan di Sudirman, terus saya masang billboard iklan yang berisi iklan makanan kucing. Pertanyaannya, apakah orang yang lewat Sudirman itu benar-benar target saya yang memang dia tuh punya kucing kayak gitu. Dan bukan cuma punya kucing, apakah kucing dia kucing-kucing yang levelnya yang makannya Whiskas kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan kita tahu gitu, preferensi dan sebagainya lewat apa? Lewat data storing ya, yang ada di page internet kayak gitu. Atau misalnya dia terhubung dengan Google atau Apple kayak gitu. Data-data ini yang kita gunakan uh, untuk mengidentifikasi sebenarnya dia itu sukanya apa kayak gitu. Kalau dulu mungkin lebih cuman ke umur gitu kan, bagaimana kita segmenting apa namanya segmenting our audience itu by age kayak gitu, umur, terus by apa, location kayak gitu teman-teman semua ya. Tapi sekarang udah bisa sangat lebih detail kayak begitu. Nah, eh yang bisa kita pahami ada fungsi dan keunggulan BI gitu. Fungsi BI pertama, eh, dia mengumpulkan dan menyusun data untuk dianalisis gitu teman-teman semua ya. Jadi BI gitu memungkinkan kita gitu mempunyai fungsi untuk mengumpulkan eh, dan menyusun data untuk dianalisis gitu. Lalu menyediakan laporan yang membantu pengambilan keputusan gitu. Nah, penting bagi kita untuk bisa mengenerate laporan gitu dari hal-hal yang ingin kita tahu gitu, dan BI bisa nge-provide kita untuk bisa mendapatkan laporan-laporan tersebut sehingga nanti ketika si level atau orang yang berkepentingan, stakeholder siapapun mengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang paling baik berdasarkan data ataupun informasi yang sudah dianalisis sebelumnya ya. Berikutnya menyajikan data yang relevan dalam format visual. Kalau misalnya di levelnya data engineer, datanya ada gitu, tapi bisa dilihat enggak gitu. Di versinya apa? Versinya data analis masuk gitu. Data science, datanya ada, udah standar, tapi kelihatan di gambar bisa digambarkan enggak gitu ya kan. Dia masih sangat-sangat mentah gitu. Nah, ketika dia sudah tergambar visual, kita bisa melihat ada pie chart, terus ada misalnya ada bar semuanya. Sehingga dengan data-data itu kita bisa lihat oh rupanya dari tahun ke tahun misal contoh sales kita meningkat gitu. Apa penyebabnya gitu. Nanti faktor-faktor itu kan mengikut dari data yang dianalisis gitu. Nah, itu kita bisa ngambil keputusan terkait dengan uh, apa namanya terkait dengan hal tersebut ya. Contoh misalnya bagaimana kita menentukan harga gitu pada airlines flight kayak gitu ya, ya pada airlines flight kayak gitu misalnya, oh saya harganya saya naikin aja nih ketika misalnya orang lagi liburan, dasarnya apa gitu, karena orang lagi liburan pasti orang butuh pergian gitu, maka saya menaikkan data gitu kan. Nah berapa orang rata-rata yang apa namanya yang flight pada tahun tersebut gitu, sehingga saya bisa tahu kira-kira berapa harganya yang harus saya charge kepada orang-orang yang pergi liburan kayak gitu. Nah keunggulan dari bisnis intelijen adalah teman-teman kita meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan
Kalau dulu mungkin kita BOD atau itu ngambil keputusan itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan, karena harus mempertimbangkan banyak faktor yang itu tuh tidak unobservable gitu. Jadi nggak terobserv dengan baik. Tapi dengan adanya saat ini, dengan adanya era big data, itu bisa kita address dengan sangat baik, walaupun nggak semua data yang ada atau kita ekstrak gitu teman-teman semua dalam dalam dunia internet itu bisa kita pakai gitu. Paling cuma 40% gitu apa namanya sepengetahuan saya baca dari jurnal akademik gitu, misalnya big data itu paling orang dari informasi yang dibutuhkan dia cuma bisa mengekstrak 40% kayak gitu. Nah, mengidentifikasi peluang dan tren pasar. Ya, kapan kita masuk ke pasar gitu? Bisa nggak kita bisa penetrate ke pasar? Lalu mengurangi risiko dan mengoptimalkan strategi bisnis. Kayak gitu ya. Nah, komponen-komponen bisnis intelligence yang teman-teman harus ketahui pertama adalah data warehouse gitu. Nah, menyimpan data terstruktur yang siap dianalisis. Ya, jadi datanya itu harus dibuat terstruktur dulu teman-teman semua. Dibuat terstruktur dulu. Jadi bukan scrambled datanya. Maka tadi pipeline-nya adalah dimulai dari data engineer, terus data science atau data analis, terus masuk ke business intelligence atau business analyst kayak gitu teman semua ya. Jadi datanya itu harus udah standardized dulu dan sudah structured gitu, sudah terstruktur. Kalau enggak, gimana cara kita mencari insight dari data yang ada gitu? Kalau datanya itu masih scrambled kayak gitu teman semua ya, masih ngacak. Nah, nah berikutnya adalah ETL, Extract Transform Load, proses untuk mengambil, mengubah, dan memuat data ke dalam data warehouse. Ini sedikit pengetahuan gitu. Ini mungkin nggak banyak dilakukan oleh BI-nya gitu, tapi lebih karena data engineer-nya. Tapi kita melakukan extract, lalu transform atau load gitu. Ya, proses ini tuh kita ngambil mungkin anggaplah ini kita apply di case-nya business intelligence atau business analyst. Kita ngubah, kita mengambil mengekstrak data tadi yang udah disediakan oleh data analis kayak gitu kan. Nah, kita coba transform dia gitu, transform dia, ubah sesuai dengan kebutuhan dari BOD atau C level kayak gitu. Lalu kita load kembali, kita muat ulang kembali teman-teman semuanya. Reloading, kita tampilkan dalam bentuk visualisasi kayak gitu. Nah, berikutnya adalah data analytics menggunakan teknik statistik dan algoritma untuk mengekstrak kewawasan dari data. Ya, makanya kalau misalnya ditanya, oh ibu data science gitu, pakai Python, pakai ini. Python itu cuma toolsnya gitu, atau RStudio itu cuma toolsnya. Kalau dia nggak punya basic statistik yang kuat, ya nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau jokesnya itu dalam dunia data science atau data science itu adalah glorification dari statistik aja sebenarnya. Jadi eh, ya sama aja sebenarnya gitu, sama aja orang udah melakukan itu gitu. Cuman dulu toolsnya atau datanya belum belum big data eranya gitu, masih data-data yang terstruktur gitu. Dari awal kita dapat datanya udah terstruktur. Bedanya big data ini kan datanya jenisnya beda, dia tidak terstruktur kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, dengan menggunakan kemampuan data analytics kita bisa melakukan apa namanya eh, apa namanya ya, pengambilan insight gitu ya dari data-data menggunakan teknik statistik dan algoritma kayak gitu. Nah, lalu disajikan di visualization, grafik dan dashboard. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Eh, Kalau tadi saya nangkepnya itu kan eh, data analis sama bisnis intelijen ini sebenarnya saling melengkapi ya, Pak. Tapi apakah Mm-mm. dalam penerapannya bisa menggunakan salah satunya aja, Pak? Apalagi untuk misalnya bisnis yang baru dimulai untuk mengurangi biaya juga gitu. Misalnya Iya, menggunakan eh, bisnis intelligence mm, aja gitu. iya. Nah, ini eh, salah satu good question ya gitu. Saya baru mulai bisnis gitu. Saya nggak mungkin punya resources untuk nge-hire data engineer ataupun data analis gitu.
Apakah saya bisa memanfaatkan part dari bisnis intelijen ini saja bisa gitu. Asalkan ya tadi gitu. Kita untuk ngolah data, untuk mengekstrak data atau apapun itu masalahnya ya, itu butuh 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 resource yang besar ya teman-teman semua ya. Karena kita mungkin harus punya data warehouse yang gede, server yang besar kayak gitu ya, storage yang besar gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan membeli data gitu yang sudah bersih dan terstruktur kayak gitu. Belinya dari mana? Banyak gitu. Banyak banget yang bisa kita ekstrak, kita kita ambil datanya ya. Anggaplah kita ETL gitu. Salah satunya, tapi memang data ini cukup mahal gitu. Ya tapi kalau dibandingkan dengan punya resource sendiri untuk punya scraping data dari data big data, kayaknya masih lebih murah. Saya ingat banget dulu ya waktu saya kuliah itu, bahkan itu kelasnya di Taiwan ya. Di Taiwan itu yang punya komputer data stream itu cuman kampus saya, NCKU sama LTU kayak gitu. NTU di Taipei, satu lagi di Tainan, satu lagi NCKU gitu. Nah, itu pun di kampus saya cuma punya tiga data stream gitu. Nah, semua data itu bisa diekstrak di sana, kita ambil, tapi dia udah bersih datanya. Tinggal kita pakai gimana cara nyusun, misalnya contoh terkait dengan seluruh apa data-data market misalnya gitu. Itu kita udah lihat misalnya orang pembelian kosmetik ya kan itu di umur berapa sampai berapa itu udah ada semuanya gitu. Nah, itu tinggal dibeli aja datanya terus ya diolah sama bisnis intelijen kira-kira bisnis saya apa gitu kan. Terus nanti kira-kira apa yang bisa saya dapatkan dari data misalnya data penjualan misalnya skincare kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa merek kira-kira oh rupanya sehingga saya tahu nih misalnya oh rupanya skincare A mainnya di pasar ini, segmen ini, skincare B mainnya di segmen ini, skincare C mainnya di segmen ini. Oh rupanya setelah diambil data, terus kita analisis, ada segmen yang belum tersentuh sama produk-produk skincare ini gitu, sehingga kita bisa masuk penetrate ke market tersebut. Paling gitu ya, yang bisa dilakukan karena keterbatasan resources. Karena ya begitu, kalau mau punya tim data yang kuat ya duitnya juga harus kuat, ya begitu ya. Tapi sekarang ya dalam dunia IT outsourcing itu wajar-wajar aja. Outsourcing ya, outsourcing itu wajar-wajar aja. Jadi nggak perlu harus punya sendiri kayak gitu. Begitu. Arum ya tadi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama silakan. Ramdan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Berarti secara tidak langsung bisnis intelijen ini kan dia itu definisinya kan mengolah terus mengambil keputusan by data ya Pak. Berarti secara langsung si BI ini juga berhubungan nggak sih Pak sama ERP atau Enterprise Resource Planning gitu Pak? Nah, menarik ERP, Enterprise Resource Planning gitu. Apa tuh ERP gitu? Ya, dia itu platform yang akhirnya apa sebutannya ya? Semua data itu berputar semua di sana gitu. Jadi misalnya eh, yang paling populer itu SAP sebetulnya. SAP gitu dan punya mode-modenya financial accounting mungkin nanti dia bisa nyambung selain financial accounting dia bisa nyambung nanti data-data tersebut bisa nyambung ke vendor gitu kan vendor gitu misalnya ada modul vendor sebagainya gitu cuman sekarang udah mulai ada challengernya untuk SAP yang lebih murah Odoo ya gitu dan banyak juga teman-teman saya yang kerja di Odoo tuh gitu nah jadi apa namanya kalau ditanya bisa nggak ya bisa kayak gitu tapi ERP itu lebih ke arah sebenarnya mengintegrasikan data ya gitu. Ya data-data misalnya contoh data-data sales itu ya otomatis kan kalau ekosistemnya satu data sales itu biasanya ada di modul sales atau marketing kayak gitu. Cuman kan ada modul financial sama accounting. Nah, orang-orang finance sama accounting butuh data itu, data sales itu penjualan untuk apa gitu. Untuk uh, ya untuk dicatat dalam dalam laporan keuangan gitu. Bisa manual misalnya di download dulu terus dimasukin satu-satu tapi kan ribet ya kayak gitu. Nah, dia akan mengintegrasikan antara satu modul dengan modul lainnya kayak gitu. Dan kita bisa dapat data itu langsung secara otomatis kayak gitu ya. Nah, ya dia dia lebih ke arah sebenarnya data integration aja gitu. Tapi kalau misalnya di visualization atau analyticsnya belum sih. Tapi biasanya di ERP ada dashboard juga sama kayak gitu. Kayak begitu kira-kira. Baik, terima Gimana? kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Yang lain ada? Saya juga mau bertanya, Pak. Oke.
Mungkin ini lebih seperti ke implementasi gitu Pak ya. Soalnya berarti kan kalau misalkan business intelligence ini kan dari yang tadi ngolah data sama ke finishingnya bagaimana strateginya segala macam gitu kan Pak ya. Tapi kalau misalkan Hmm, saya ngebuka bisnis baru atau toko baru gitu. Dan untuk awal-awal ini kan untuk data itu belum lengkap banget Pak ya. Kayak misalkan dari hasil penjualan segala macam gitu kan biasanya nge-track dari datanya itu belum selengkap dengan toko yang udah lama yang udah banyak penjualannya kayak gitu Pak. Dan betul, berarti untuk awal-awal ini yang bisa dilakukan itu kan secara nggak langsung itu masih spekulasi sederhana kayak ini kenapa ya orang kayak gini mungkin coba kayak gini-gini lagi atau kayak gimana. Berarti itu kan untuk awal-awal berarti lebih ke spekulasi dulu gitu Pak. Bukan yang based on datanya banget karena datanya ini belum lengkap. Berarti bisa betul, kayak gitu Pak. betul. Bisa gitu karena ya eh, bisa kayak gitu spekulasi. Tapi untuk menghindari hal-hal tersebut ya misalnya kan sekarang eh, teknologi juga nggak mahal-mahal banget ya gitu. Contoh misalnya kamu buka toko retail kayak gitu, buka toko makanan kayak gitu ya. Ya, eh, untuk bisa daripada saya speculate gitu kan, gitu, nebak-nebak gitu, saya coba subscribe ini aja, POS, tahu point of sales nggak? Kayak maju gitu kan, atau apa gitu. Point of sales yang mana dia bisa nge-record uang masuk, uang keluar, yang mana itu berdasarkan item yang kita jual. Terus stok item kita juga itu kan bagian dari ERP juga sebenarnya. Nah, sehingga kita bisa ngelihat kira-kira produk mana yang disukain sama sama masyarakat gitu. Sehingga kita bisa lebih memperbanyak produk itu dibandingkan dengan produk yang lain. Kita bisa dapat insight kan dari situ ya, gitu. Jadi kita nggak apa namanya nggak perlu tadi kalau kata Arum, apakah saya harus eh, langsung gede gitu, punya punya resource yang besar enggak gitu. Ya, ya outsource kayak gitu. Maksudnya dia nggak nggak bikin sendiri gitu. Soalnya bahkan company saya dulu itu salah satu perusahaan IT yang multinasional yang paling gede juga di dunia gitu. Waktu saya kerja di Kuala Lumpur, dia bisa nggak buat antivirus? Bisa gitu, sangat-sangat bisa gitu. Orang kerjaan proyek-proyek Facebook aja kita handle gitu untuk developing, coding semuanya pasti bisa gitu. Ya. Eh, tapi apakah kita bikin antivirus sendiri nggak? Kita langsung namanya ada tekniknya kalau dalam bisnis ada M&A namanya merger and acquisition. Kita beli Norton antivirus gitu. Jadi ya pertama kita nggak usah ngeluarin duit buat sumber daya apa namanya sumber daya ngebangun kapital manusianya, human kapitalnya gitu kan. Terus nggak bikin dari awal gitu. Ya lebih mahal tapi kalau dihitung-hitung long term efeknya ya lebih lebih kena gitu. Walaupun kita itu lebih mahal tapi seenggaknya itu lebih menguntungkan dalam jangka panjangnya kayak gitu teman-teman semua ya. Paling begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain atau bisa kita lanjutkan? Mungkin kita lanjutkan dulu kali ya sebentar. Expect nanti ya kita kayaknya bakal ada pasti ada latihan lah, ada latihan tentang data ini. Jadi saya harap teman-teman uh, ada device lah ya, begitu. Kalau nggak ada, misalnya cuma punya tablet, nggak apa-apa kita akalin gimana caranya pakai tablet aja bisa gitu. Ya, peran BI dalam pengambilan keputusan bisnis ya, teman-teman BI memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk pertama tadi mengidentifikasi tren, terus mengoptimalkan keputusan pemasaran dan penjualan, lalu mengolah risiko dan memprediksi potensi masalah. Ya. Contoh pengaplikasiannya adalah penentuan harga produk berdasarkan analisis permintaan gitu. Ya, lagi-lagi kita balik. Kita nggak cuma belajar, ya orang IT nggak akan tahu ekonomi gitu. Cuman ya semakin besar permintaan, nah, terus barangnya sedikit, maka harga barangnya jadi apa? Jadi naik kayak gitu ya, teman-teman semua ya. Nah, ya, kayak gini-gini lah gitu. Jadi kita bisa kapan kita naikin harga barang, kapan kita nurunin harga barang. Sama kayak tadi tiket pesawat gitu. Tiket pesawat itu biasanya seasonal gitu atau musiman. Jadi kapan kita naikin dia dan kapan kita nurunin dia gitu. Terus menentukan lokasi toko berdasarkan analisis demografi gitu. Kita bisa ngelihat dari seberapa banyak kepadatan penduduk tadi lewat heat map kayak gitu. Tapi kan di situ kan kita juga nggak tahu kan. Ya mungkin di situ banyak gitu. Panas gitu, ada titik panasnya. Tapi pertanyaannya umur berapa sampai berapa, pendapatannya berapa dan sebagainya gitu. Nah, dari hasil bisnis data bisnis intelijen ini atau dari big data tadi kita bisa tahu rupanya orang yang tinggal di sini tuh
dia berkeluarga dengan anak satu, pendapatannya sekian, spending apa limitnya dia sekian, kayak gitu kan. Gitu kira-kira bisnis apa gitu yang bisa kita buka di sini, kayak gitu ya. Nah, perbedaan antara BI, Big Data, dan Data Science gitu. BI ini fokus sama analisis teman-teman dari historical data untuk laporan dan perusahaan Big Data. Nah, kalau Big Data gitu, pengolahan data dalam jumlah yang besar beragam biasanya dilakukan seperti teknologi besar. Ada aplikasi namanya Hadoop ya yang dipakai gitu untuk apa namanya untuk ngekstrak tadi melakukan ETL tadi gitu. Nah, kalau data science dia tuh analisis data mendalam menggunakan algoritma statistik ya. Jadi basic itu statistik gitu untuk prediction. Nah, kalau ini lebih ke arah historical data yang kita lihat kira-kira insight apa yang bisa kita dapat dari historical data. Jadi alur itu big data dulu, baru data science, lalu baru BI teman-teman semua. Kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama gitu. Eh, Mungkin itu udah terjawab gitu. Nah, kalau saya tanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi BI di perusahaan itu apa teman-teman? Kalau menurut teman-teman? Kalau nomor satu sama tiga, mungkin teman-teman udah bisa jawab gitu. Cuma tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi BI itu apa? Kira-kira ada yang bisa memberikan insight terkait dengan apa nih challenges gitu ketika saya mau implement BI di perusahaan saya gitu. Kira-kira apa challengesnya, tantangannya? Saya izin menjawab, Pak. Oke. Jadi mungkin secara general yang pertama adalah dari sumber daya manusianya karena eh, kalau kita lihat di platform job seeker ya di Hmm, BI atau yang ya data in general itu masih cukup banyak lowongan yang kosong dan eh, belum terisi karena bukan karena nggak ada tapi memang employernya nggak masuk kualifikasi seperti itu. Ya, yang kedua itu biaya implementasi yang tinggi karena kan data itu seperti Bapak bilang kalau memang mau datanya bagus juga eh, dari uangnya juga harus bagus seperti itu. Jadi mulai dari perangkat terus juga untuk membayar si SDM-nya itu tadi karena belum banyak jumlahnya, jadi biayanya lebih mahal. oke. Iya, makasih ya, Aldin. Eh, Seperti itu. yang Terus lain silakan. eh, Gimana gimana? Gimana Aldin? Oke, lanjut. gimana Pak? Tadi kenapa ya? Ya, gimana lanjut 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 lanjut. Oh ya, terus eh, budaya data driven sih karena memang nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak eh, pengusaha-pengusaha yang sudah cukup berumur ini selama membangun usahanya kan menggunakan feeling ya atau eh, spekulatif ya. Jadi ketika mereka diberikan data yang tidak sesuai dengan spekulasi mereka mungkin cenderung tidak Tes tes Aldin. ya sudah Pak tadi Pak. Oke. Oh gitu, soalnya putus-putus. Oke. Ya. Oke, terima kasih Aldin ya. Yang lain silakan. Saya mau jawab juga, Pak. Ya, silakan. Oke, mungkin bakal sama kayak Aldin tadi, soalnya
mirip-mirip jawabannya. Mungkin yang pertama saya bakal bilang tentang datanya sih Pak. Datanya buat dapetin data yang bagus tuh susah. Misalnya datanya nggak akurat atau datanya nggak lengkap terus nggak konsisten tuh juga bisa bikin dari implementasi bisnis intelijen jadi susah buat di perusahaan. Terus dari organisasinya juga atau dari perusahaannya, misalnya kan karyawannya nggak mau ada perubahan atau males gitu belajar lagi buat skill bisnis intelijen saya itu juga bakal ngehambat implementasi. Terus yang terakhir sih dari tools sama teknologinya sih Pak. Mungkin implementasinya kan butuh uang juga. Terus tata Iya, buat bikin eh, lingkungan buat yang mencakup bisnis intelijen tuh lumayan susah kalau diimplementasi langsung gitu sih Pak kalau dari saya. oke. Ya, terima kasih ya. Eh, Juan sama Aldin kayak gitu. Atas ininya, atas insight-nya kayak gitu, hasil diskusinya ya. Ya, saya akan memberikan tugas sama teman-teman semua untuk dikerjakan pada siang hari ini di sisa waktu kita gitu, 1 jam ke depan. Saya minta teman-teman untuk mengerjakan, tapi sebelumnya saya mau, karena tadi saya mau bikin ini ya, bikin apa sebutannya, eh, bikin kelas di LMS, tapi kayaknya nggak jadi gitu. Jadi saya, teman-teman silakan, saya akan nge-create kelas di Google Classroom. Harap bisa join ya. Jadi nama eh, ini kelasnya BI kelas apa nih? Kelas A sama kelas apa jadinya? Kelas B dan C. BI ini bisa ya kelasnya ya? BI ini sebentar. Business Intelligence. Oke. Kelas A sama kelas C ya? Kelas Sebentar. B dan C, Kelas Pak. B dan C, Pak. B dan C. Oke, oke, salah. Sorry, saya edit dulu. B sama C ya? Oke. B sama kelas C. Gitu ya. Sebentar saya bikin kelas C-nya dulu. Oke. Create class. Teman-teman, ntar dulu. Tadi kelas B ya, sekarang kelas C ya. Oke, sebentar. Saya akan share di ininya, di chat Zoom-nya. Tolong join untuk kelas, eh, apa namanya, kelasnya masing-masing ya, sebentar. Classes ini saya akan, ini apa ya, copy, ini kelas B. Yang kelas B silakan join. Ini kelas B. Hmm, yang berikutnya kelas C. Berikutnya kelas C. Yang kelas B, teman-teman kelas B silakan join ya. Nah, ini yang ini kelas C kayak gitu. Yang paling atas kelas B, yang bawah kelas C. Silakan teman-teman bisa join di kelas tersebut. Dan setelah ini saya akan buatkan guideline tugasnya. Teman-teman tolong bisa submit dan kerjakan tugasnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan untuk pertemuan kita di pekan kedua. Silakan teman-teman untuk pertemuan kita di pekan kedua pada kesempatan hari ini ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau cukup?
Kalau dirasa cukup, maka kelasnya akan saya selesaikan dan saya akan minta teman-teman untuk mengerjakan tugas di sisa 1 jam ini dan dikumpulkan seperti itu ya. Itu mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau teman-teman tidak ada yang ingin diskusikan atau dibahas lagi pada topik kita di week kedua kali ini ya, week second gitu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depannya lagi karena di hari Senin teman-teman nanti tolong join di kelas ini ya, kelas praktisi mengajar kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih. Kalau tidak ada diskusi lagi, saya tutup. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. semuanya. Terima kasih, Pak. Bye. Makasih Pak. Bapak jangan lupa metopen ya Pak. Apa? Metopen sama kelas B hari Metopen apaan? ini. Hari Oh ini iya iya jam iya. 3. Iya, saya langsung jalan ke UNJ nih. Oke. Siap, siap, siap. Oke, aman, aman. Oke.